Swastiastu, perkenalkan nama saya KDU Rasantika, NPM 202232121514. Halo, perkenalkan nama saya Refiku Devanda Putra Muhammad dengan NPM 202232121491. Perkenalkan, nama saya Niputu Devindra Dewi dengan NPM 202232121512. Perkenalkan, nama saya Madia Istami Dewi, NPM 2022-312151. Perkenalkan, nama saya Emma Dedika Harlingga, NPM 2022-3211528. Perkenalkan, nama saya Putu Betaldo Vinova, NPM 1525. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gede Madade Putra Nugraha dengan NPM 2022-321211529. Nama saya Komang Adita Siliarta dengan NPM 1526. Perkenalkan, nama saya Gede Bagas Krisna Aryananda dengan NPM 2022-32121550. Ya, jadi menurut saya perbedaan jasa dengan produk fisik itu terlihat dari ketidakterlihatan yang seperti jasa bersifat tidak tampak atau tidak berwujud, dan sementara produk fisik dapat dilihat dan disentuh atau dapat dimiliki secara langsung. Misalnya ketika kamu membeli makanan di restoran, makanan tersebut adalah produk fisik, sedangkan pengalaman makanan itu sendiri yang disebut jasa. Yang kedua ada keterlibatan konsumen. Jasa sering melibatkan interaksi langsung antara penyediaan, kesehatan atau pendidikan. Produk fisik umumnya tidak memerlukan keterlibatan langsung dalam proses penyediaannya, seperti memberi barang dari toko. Ya, ada juga tidak dapat disimpan. Jasa tidak dapat disimpan atau disimpan untuk penggunaan di masa depan. Misal layanan transportasi yang hanya dapat digunakan pada waktu tertentu. Sebaliknya, produk fisik bisa disimpan dan digunakan di kemudian hari. Ada juga pembuatan dan konsumsi yang bersamaan. Biasanya jasa itu diproduksi dan konsumsi secara bersamaan. Seperti masa mendapatkan layanan salon atau kendaraan menggunakan taksi. Sedangkan produk fisik di sisi lain diproduksi terlebih dahulu dan kemudian dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Yang ada terakhir ini kualitas yang bervariasi. Kualitas jasa dapat bervariasi lebih banyak karena bergantungan pada penyediaan jasa dan interaksi langsung dengan konsumen. Sedangkan produk fisik bisa lebih konsisten karena produksi dengan standar yang sama. Ya, sekian. Barang dan jasa merupakan elemen utama dalam sebuah bisnis. Perbedaan produk-produk tersebut memiliki dampak pada penentuan target pasar, strategi pemasaran, biaya operasional, dan hal-hal lainnya bagi setiap pelaku usaha atau suatu perusahaan. Barang adalah produk fisik yang sifatnya sementara. Barang merupakan komoditas berwujud yang dijual oleh distributor atau penjual. Sementara jasa adalah kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh satu pihak untuk orang lain. Jasa bersifat tidak berwujud namun memberikan kepuasan terhadap keinginan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan barang fisik dan jasa dapat dilihat dari hasil yang diberikan, seperti halnya perusahaan barang yang melakukan penjualan produk untuk dinikmati oleh konsumennya, sedangkan perusahaan jasa memberikan pelayanan atau servis yang diberikan kepada konsumennya. Baik, realitas baru dalam pemasaran jasa sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Adapun 3 realitas baru yang dapat diperhatikan. Yang pertama ada peran digital. Pemasaran digital menjadi semakin penting
konsumen sekarang mencari informasi dan melakukan pembelian secara online. Hal ini berarti bisnis jasa perlu memiliki strategi pemasaran digital yang kuat, termasuk website yang menarik, media sosial yang aktif, dan kampanye pemasaran online yang efektif. Yang kedua, ada pentingnya pengalaman pelanggan. Konsumen sekarang mengharapkan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Mereka ingin merasa dihargai, dimengerti, dan dilayani dengan baik. Bisnis jasa juga perlu fokus pada pembangunan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memberikan layanan yang melampaui harapan mereka. Yang terakhir ada peningkatan persaingan. Pasar jasa semakin kompetitif. Bisnis jasa perlu membedakan diri mereka dari pesaing dan menunjukkan nilai tambah yang mereka tawarkan. Untuk meraih keunggulan, menurut saya pemasar perlu mengembangkan strategi yang berfokus pada keunikan layanan, kualitas interaksi, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Keunggulan tidak hanya dibangun melalui harga atau fitur, tetapi juga melalui kepercayaan dan pengalaman yang konsisten. Perusahaan harus mampu membedakan diri dari pesaing dengan memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui harapan pelanggan. Internal marketing juga memainkan peran penting karena karyawan yang termotivasi dan terlatih adalah ujung tombak keberhasilan layanan. Untuk mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa, perlu memperhatikan beberapa hal, seperti yang pertama, yaitu kualitas layanan. Kita harus memastikan layanan yang diberikan memenuhi standar yang tinggi dan melakukan pelatihan untuk karyawan agar bisa memberi pelayanan yang ramah dan profesional. Yang kedua adalah membangun kepercayaan pelanggan. Kita harus membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui komunikasi transparan dan gunakan juga testimoni positif untuk meningkatkan reputasi. Yang ketiga ada diferensiasi dan inovasi. Kita harus mengembangkan layanan unik dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat ada pemahaman pelanggan. Kita harus melakukan riset pasar untuk memahami preferensi pelanggan dan segmentasikan pasar untuk pendekatan yang lebih tepat. Lalu yang terakhir, pemasaran efektif. Gunakan berbagai saluran pemasaran dan kembangkan konten menarik untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi menurut saya ada beberapa cara, yaitu yang pertama itu ada mendengarkan pelanggan, yaitu dengan cara mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei, wawancara, atau media sosial untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua itu ada pelatihan karyawan, yang dimana memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga itu ada meningkatkan proses internal, yang dimana kita menganalisis dan menyederhanakan proses internal untuk memastikan bahwa layanan diberikan dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu dan kesalahan. Yang keempat itu ada personalisasi layanan, yaitu menawarkan layanan yang lebih disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Misalnya menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi atau penawaran yang relevan. Yang kelima itu ada menggunakan teknologi, yang dimana kita memanfaatkan teknologi terbaru seperti chatbots, aplikasi seluler, atau platform otomatis untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan yang diberikan. Yang keenam itu ada memastikan konsistensi layanan, yang dimana kita menjaga standar kualitas yang konsisten di semua titik interaksi dengan pelanggan. Hal ini penting agar pelanggan merasa bahwa mereka menerima pengalaman yang setara di setiap kontak dengan perusahaan. Yang ketujuh itu ada menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan, yaitu fokus pada menciptakan pengalaman positif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga melebihi harapan mereka. Yang terakhir itu ada menanggapi keluhan dengan cepat dan efektif, yang dimana responsif terhadap keluhan pelanggan dan menyelesaikan masalah dengan cepat akan meningkatkan citra perusahaan dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas layanan. Jadi itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemasar agar dapat meningkatkan kualitas layanan.
Terima kasih. Jawaban saya yaitu pemasar dapat meningkatkan kualitas layanan dengan memahami kebutuhan pelanggan, melatih staf, memanfaatkan teknologi dengan baik, merespon cepat dan tanggap, jujur, serta mampu menjaga konsistensi dan keandalan layanan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Sekian, saya tutup dengan kalimat Santi. Om, Santi, Santi, Om. Jadi, pemasar dapat meningkatkan pelayanan pelanggan dengan berbagai cara yang strategis dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, yang pertama itu memahami kebutuhan pelanggan dengan melakukan survei, wawancara, dan data analitik untuk memahami keinginan, harapan, dan masalah pelanggan. Yang kedua itu ada respon yang cepat dan efisien. Memastikan pelanggan mendapatkan respon yang cepat melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, atau live chat. Yang ketiga itu personalisasi layanan. Dengan menggunakan data pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal seperti rekomendasi produk atau email yang disesuaikan. Selanjutnya yaitu pelatihan karyawan. Dengan melatih tim pelayanan pelanggan untuk bersikap ramah, profesional, dan solutif dalam menghadapi berbagai situasi. Selanjutnya yaitu gunakan teknologi seperti chatbox dan otomatisasi untuk mempermudah interaksi dan pencatatan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut setelah pembelian. Misalnya seperti kirimkan email terima kasih dan minta umpan balik dan tawarkan bantuan lanjutan untuk membangun hubungan jangka panjang. Lalu buat program loyalitas. Selanjutnya yaitu buat program loyalitas seperti memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dengan dapat meningkatkan kepuasan dan retensi. Yang terakhir yaitu mendengarkan umpan balik seperti tanggapan terhadap kritik dan saran dari pelanggan, lalu lakukan perbaikan yang nyata terhadap kritikan dan saran dari pelanggan tersebut. Pemasar dapat meningkatkan layanan pelanggan dengan memahami kebutuhan mereka, memberikan komunikasi yang personal, serta merespon pertanyaan dengan cepat melalui berbagai saluran. Pemanfaatan teknologi seperti chatbot dan sistem CRM membantu efisiensi layanan. Selain itu, umpan balik pelanggan perlu diperhatikan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pelatihan tim yang baik dan pemberian nilai tambah seperti program loyalitas, pemasar dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan membangun loyalitas